Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Akil Tutorial. Kali ini kita akan membahas tentang beberapa rumus yang ada pada Microsoft Excel yang hampir sama namanya, akan tetapi fungsi maupun cara penggunaannya berbeda, teman-teman. Yakni yang pertama sum, kedua sum if, yang ketiga sum ifs. Jadi bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Juga nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Baik teman-teman, langsung saja kita praktekkan bagaimana fungsi dan kegunaan rumus sum if dan sum ifs. Baik teman-teman, di sini sudah saya siapkan contoh formatnya. Ini sebagai contoh saja. Yang penting di sini kita akan membahas tentang fungsi sum if sama sum ifs, teman-teman ya. Nah, untuk formatnya teman-teman silakan menyesuaikan saja, tergantung kebutuhan teman-teman. Yang pertama di sini kita akan membahas tentang rumus sum. Rumus sum ini teman-teman berfungsi untuk melakukan penjumlahan data atau menambah semua angka, teman-teman ya. Caranya teman-teman ketik sama dengan sum kurung buka, lalu kemudian blok data yang akan dijumlahkan. Seperti ini saya blok data stoknya, kemudian tekan F4 untuk mengunci, lalu kurung tutup, kemudian enter. Nah, seperti itu teman-teman. Ini hasil jumlah dari keseluruhan data yang ada pada stok ini, teman-teman. Saya ulang, sama dengan sum kurung buka, blok data yang akan dijumlahkan, tekan F4 pada keyboard untuk mengunci rumus, kemudian kurung tutup, lalu enter. Nah, seperti itu teman-teman untuk menggunakan rumus sum. Yang kedua, rumus sum if. Rumus sum if ini teman-teman adalah salah satu rumus untuk mencari jumlah dengan satu kriteria tertentu, teman-teman. Nah, satu contoh di sini saya akan mencari jumlah dengan kriteria produk ini dengan menggunakan rumus sum if ini, teman-teman. Caranya di sini ketik sama dengan sum if kurung buka blok kriteria yang akan kita hitung, tekan F4 untuk mengunci rumus, kemudian koma atau titik koma. Di situ saya sesuaikan dengan format yang ada pada laptop atau komputer, teman-teman. Setelah itu pilih kriteria. Di sini sudah saya siapkan kriterianya. Saya akan menghitung kriteria buku. Saya klik buku, kemudian koma atau titik koma, kemudian sum rank. Artinya di sini kita akan blok data yang akan kita hitung, teman-teman. Datanya stok, saya blok stok, tekan F4, kemudian kurung tutup, lalu enter. Muncul hasil 82. Ini maksudnya teman-teman, 82 ini adalah jumlah stok yang ada pada produk buku, teman-teman. Oke, saya ulang. Ketik sama dengan sum if kurung buka blok kriteria yang akan kita hitung, tekan F4 untuk mengunci rumus, koma atau titik koma sesuai dengan formatnya, kemudian klik kriteria, kemudian koma, lalu blok data yang dihitung, tekan F4 untuk mengunci, lalu kemudian kurung tutup, enter. Nah, seperti itu teman-teman ya.
untuk cara menggunakan rumus sum if. Nah, di sini yang perlu kita diketahui oleh teman-teman, apabila di dalam di kolom buku ini, dalam posisi buku ini kita rubah menjadi spidol, jumlahnya di sini akan ikut berubah juga teman-teman. Kita enter. Nah, ini akan menyesuaikan dengan nama kriteria di sini teman-teman ya, untuk rumus sum if. Caranya seperti itu. Yang selanjutnya rumus sum if. Di sini pakai S ya teman-teman, seperti itu, sum if. Sum if ini adalah hampir sama dengan rumus sum if. Perbedaannya di mana? Sum if ini adalah untuk mencari jumlah dengan beberapa kriteria teman-teman. Tadi sum if-nya hanya satu kriteria, sementara sum if itu beberapa kriteria. Oke, langsung kita praktekkan. Ketik sama dengan sum if kurung buka. Nah, di sini untuk sum if-nya yang diminta terlebih dahulu itu stok atau data jumlahnya yang kita akan blok terlebih dahulu teman-teman. Beda dengan sum if tadi yang pertama kriteria, karena sekarang sum if-nya yang pertama itu adalah jumlah datanya teman-teman. Di sini karena kita akan menghitung stok, kita blok stoknya. Tekan F4 jangan lupa teman-teman ya untuk mengunci. Titik koma atau koma sesuai dengan formatnya. Di sini ada yang diminta kriteria rank 1. Nah, di sini kita akan blok kriteria satunya, ini nama produk. Tekan F4 untuk mengunci, lalu koma. Kriteria 1, kriterianya di sini saya klik spidol, koma. Kriteria 2 kita pilih kriteria 2-nya size ya, teman-teman ya. Kita blok size. Tekan F4. Koma, lalu pilih kriterianya di sini size-nya besar, di sini kriterianya kriteria 2, koma. Lanjut kriteria 3 teman-teman, kita pilih harga di sini, tekan F4, kemudian koma. Selanjutnya pilih kriteria 3 di sini normal, lalu kurung tutup. Nah, karena di sini sesuai format yang saya buat ini hanya ada 3 kriteria, jadi saya buatkan di sini sampai 3 kriteria teman-teman. Tetapi apabila teman-teman mempunyai format lebih dari itu kriterianya, teman-teman tinggal menambahkan kriteria-kriteria tersebut sesuai dengan yang saya contohkan itu teman-temannya. Ini tidak dibatasi sampai berapa kriterianya. Saya mau teman-teman sampai jumlahnya banyak silahkan. Di sini yang perlu diketahui, semakin banyak kriterianya teman-teman, semakin banyak pula kriteria yang akan diinput teman-teman ya. Lalu enter. Nah, seperti itu teman-teman. 35 ini maksudnya seperti apa? 35 ini jumlah data spidol dengan size besar dengan harga normal teman-teman. Kita cek teman-teman, spidol dengan size besar, harga normal. Nah, di sini teman 35. Nah, apabila di sini kita rubah size-nya menjadi kecil, jumlahnya di sini juga akan ikut berubah teman-teman ya. Nah, seperti itu. Begitupun di sini kita rubah menjadi diskon, contoh diskon. Nah, akan ikut juga berubah di sini teman-teman. Di sini kita rubah suatu contohnya besar. Nah, di sini kita rubah menjadi buku. Nah, apabila di sini kita rubah, jumlahnya pun di sini akan ikut berubah teman-teman ya. Jadi seperti itulah cara kerja rumus sum if dan sum if. Semoga bisa membantu teman-teman dalam hal belajar tentang rumus. Mudah-mudahan
video yang saya bagikan ini bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Juga share ke media sosial teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.